fi'il perbuatan, sholat, usolli, ta'yin, sholat apa? Fardu, kemudian fardunya fardu apa? Usolli fardu maghrib, itu yang wajib. Menyebutkan selainnya sunnah. Mustaqbilal kiblati, jumlah rakaat ada rakaat, salasa rakaat, arba rakaat. Mustaqbilal kiblati adaan, qadaan, semua sunnah lillahi ta'ala. Kemudian wajib kalau dia menjadi makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa zuriyati wa ahli baitil kiram ajmain, amma ba'd. Wa qala al-mu'allif wa syarahu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihim wa bi nafatihim wa bi barakatihim fid darain. Amin. Berkata pengarang dan para penyarahnya, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, berikan kepada kita ilmu yang berkah, yang mengantarkan, mengenalkan kita jalan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin. Masailun finiyah. Rukun sholat pertama adalah niat. Sunnah dilafazkan dan wajibnya niat itu di hati. Waktunya ketika berbarengan dengan takbir. Barang siapa falau kabbara, barang siapa yang bertakbir tanpa menghadirkan hati atau mengucapkan, menghadirkan setelah takbir baru dia berniat, maka tidak sah sholatnya. Kemudian kita lanjut yang kemarin. Apa yang diwajibkan dalam niat yaitu usollinya, yaitu derajat niat kemarin ada berapa? Dan niat sholat fardu 3, fi'il perbuatan, sholat, usolli, ta'yin, sholat apa? Fardu, kemudian fardunya fardu apa? Usolli fardu maghrib, itu yang wajib. Menyebutkan selainnya sunnah. Mustaqbilal kiblati, jumlah rakaat ada rakaat, salasa rakaat, arba rakaat. Mustaqbilal kiblati adaan, qadaan, semua sunnah lillahi ta'ala. Kemudian wajib kalau dia menjadi makmum. Rukun ar-ruknu tsani, rukun yang kedua sekarang yaitu takbiratul ihram. Wa huwa qaulu Allahu akbar. Takbir itu artinya kabbaro, yukabbiru takbiron, kabbaro. Itu takbir. Ya, takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu akbar. Dinamakan takbiratul ihram sumiyat bizalik li'annaha tuharrimu ma kana halalan qablaha. Dinamakan takbir, tapi ihram itu maknanya mengharamkan apa yang boleh halal sebelumnya. Kal akli seperti makan, wal kalam bicara, wa syurub minum, wa ghairi zalik dan selainnya. Takbir Allahu akbar, ihram mengharamkan yang tadinya boleh. Mengharamkan yang tadinya boleh sebelumnya. Setelah orang udah takbir Allahu akbar, maka haram bicara, haram makan, haram minum, haram main-main, bergerak dan sebagainya, itu menjadi haram. Haram itu ya dosa. Kalau lagi sholat kemudian dia bicara sengaja atau dia makan, batal. Bukan hanya batal, dosa. Kenapa? Karena haram. Haram di sini bukan hanya membatalkan sholat, haram maknanya ya dosa juga. Haram itu batal sholat, haram juga berdosa. Lagi sholat udah tahu dia kalau bicara itu haram, paling batal doang sholatnya. Dia bicara, ngomong, atau dia makan, atau dia membatalkan dengan sengaja, haram. Haram maknanya batal sholat juga berdosa. Syurut takbiratul ihram isyrun. Di dalam kalimat Allahu Akbar ada 20 syarat. Allahu Akbar. Angkat tangan hukumnya sunnah. Jangan kayak orang awam ya. Angkat tangan iya, takbir kadang kagak. Sunnah dikerjain, rukun ditinggalin. Malah yang wajib adalah
Allahu Akbarnya angkat tangannya sunnah. Allahu sholli fardhu maghrib Allahu Akbar. Itu yang wajib. Angkat tangan sunnah, sedekap ya, meletakkan tangan kanan di tangan kiri di atas pusar di bawah dada, itu hukumnya sunnah. Nah, ketika lagi mengucap takbiratul ihram syaratnya ada 20. Bukan angkat tangan hukumnya sunnah. 20 syarat di dalam kalimat Allahu Akbar. Bukan angkat tangannya. Jangan salah kaprah ente. Ketika kita lihat kebanyakan orang udah Allah Akbarnya diem, Fatihahnya diem. Diem-dieman. Malah yang kencang itu malah usolinya di mulut. Usoli fardhu maghrib salat salawatib mustaqbil. Ternyata lah. Ishruna ada 20. Jamaah pertama adalah syurut takbir, syarat daripada takbir pertama adalah apa? Sama'uka antakum. Pertama, engkau dengar sendiri. Allahu Akbar. Itu syaratnya. Jadi sholat fardu, sholat sunnah, kalau kita mengucap Allahu Akbar kita nggak dengar, sama kuping sendiri kita nggak dengar, maka nggak sah Allahu Akbar, takbiratul ihramnya. Kalau takbiratul ihramnya nggak sah, berarti sholatnya juga nggak sah. Oh, pertama sama'uka, kau mendengar kalimatmu sendiri, Allahu Akbar, kamu dengar. Kemudian antakum, kamu kerjakan di saat kamu berdiri pada sholat fardu. Nah, yang kedua, kamu lakukan pada sholat fardu wajib berdiri. Kalau sholat sunnah boleh duduk. Ya. Jadi kalau orang mau sholat duduk, padahal dia bisa pakai tongkat, nggak boleh. Allah Akbarnya lagi duduk, nggak boleh. Kenapa? Karena dia masih bisa berdiri. Karena syarat sholat itu setelah suci dari dua hadas, menghadap kiblat, tutup aurat, berdiri bagi yang mampu. Yang mampu berarti dia masih bisa berdiri, maka dia wajib berdiri. Kalau dia sholat duduk, karena dia kan sakit, bisa nggak berdiri? Pakai tongkat bisa. Ya udah berarti masih wajib, orang masih bisa berdiri. Kecuali nggak bisa berdiri, dipegangin juga nggak bisa, tongkat juga nggak bisa. Kayak orang stroke, itu emang udah nggak bisa berdiri. Kalau orang pakai tongkat masih wajib sholat berdiri. Ya, ada lihat, ya sering kita lihat pakai bangku, pakai tongkat, bangkunya diturok, dia duduk di situ. Allahu Akbar. Nggak sah nih. Kenapa? Karena dia sholatnya berdiri. Sholatnya bisa berdiri, tapi takbiratul ihram sholatnya duduk. Nah, kalau dia udah nggak sanggup, yang penting takbiratul ihramnya udah berdiri. Sediain bangku, di sholat. Allah sholli fardhu maghrib bar. Nggak kuat nih kakinya, dengkulnya, tulang, duduk, apa-apa. Kemudian yang ketiga wabil arabiyah. Tuh, bil arabi. Yang ketiga dengan pakai bil arabi, dengan pakai bahasa Arab, menggunakan bahasa Arab. Allah Maha Besar, Maha Gede. Allah Maha Gede. Maha Gede Allah, nggak boleh menggunakan bahasa Arab. Kemudian yang keberapa? Taqdimukallahu awalan. Taqdimukallah. Engkau dahulukan Allah dulu, awalan, terlebih dahulu, sebelum Allah, sebelum akbar. Akbarullah, nggak boleh. Meskipun hurufnya sama, kata-katanya, kalimatnya sama. Allah Akbar sama Akbarullah sama. Maha besar Allah, Allah maha besar sama. Allah maha besar Allah. Tapi syarat di sini yang dikatakan harus mendahulukan Allah terlebih dahulu. Wa nutqu bi akbar. Kemudian baru diucapkan akbar setelahnya. Kemudian syarat yang keberapa lagi nih? Takbir pertama kamu dengar sama kuping kamu punya kuping, dengeran. Allah, apaan tuh? Allah. Nah, kupingnya kedengeran apa suara? Pertama kamu harus dengar, kupingmu harus dengar. Yang kedua pada saat berdiri fardu. Kemudian ketiga bahasa Arab. Keempat Allah dulu. Kelima akbar.
Yang keenam, la tamudda li hamzah kabain. Nggak boleh dimaddekan hamzahnya. Hamzahnya nggak boleh dimaddekan. Allahu akbar. Salah tuh. Kayak itu sholawat tuh. Allahumma. Sholat salah tuh. Bisa berdosa itu. Kenapa? Karena memanjangkan huruf hamzahnya. Allah salah udah salah. Mulai ceritain, penjelasin kalau dia paham. Kenapa emang nggak boleh? Udah pokoknya salah. Ya kenapa? Itu matnya dipanjangkan, hamzah maknanya berubah. Yang tadinya Allah menjadi istifham. A panjang, itu artinya benar nggak Allah itu maha besar? Itu. Apa iya Allah maha besar? Karena apa? Karena dipanjangkan. Jamal. Gimana menurutmu? Apakah ini indah? Gitu. Kalau orang gimana? Kaif ra'yak? Bagaimana pendapatmu? Hazal bait, rumah ini. Jamal, apakah ini bagus? Panjang artinya apakah? Beneran enggak? Apa iya tuh artinya itu. Kayak nggak boleh hamzah dipanjangkan. Allahumma. Apalagi orang takbir. Allah salah udah. Yang benar lafaz lamnya dalam jalalah. Allah, lam yang dipanjangin Allah baru boleh. Bukan hamzah salah. Pokoknya hamzah di situ Allah Akbar, hamzah nggak boleh panjang. Baik di kalimat lafzul jalalah Allah atau di kalimat akbarnya akbar aja panjang. Allahu Akbar aja panjang. Apalagi baknya. Kemudian li hamzatin kabain, seperti bak juga dipanjangkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, baknya panjang. Jadi bak juga nggak boleh dimaddekan, nggak boleh dipanjangin. Kemudian bila tasdidiha, baknya tidak boleh ditasdidkan, nggak boleh dimedok-medokin tuh. Ini yang Jawa nih, jangan ditasdid. Allahu Akbar. Akbar. Tahu nggak tasdid? Akbar. Bila tasdidnya. La tazid kawawin. Nggak boleh ditambahkan waw. Allah, wallahu akbar. Atau dalam sholat, dalam qomat ada yang nambahin waw. Hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jangan ditambah-tambahin. Baik sholat, baik azan, qomat ataupun sholat takbir. Allah, wallahu akbar. Wala tubdil li harfin ta'assalan. Tidak boleh merubah huruf satu-satu. Alif, lam, ha besar. Allah. Hamzah, kaf, ba, ra. Tasdid hanya di lafzul jalalah. Allahu akbar. Akbar enggak ada tasdid. Harus sesuai dengan hurufnya. Nah, ini kita belajar Iqra tuh, belajar tajwid, apa manfaatnya? Agar sholatnya sah. Dari mana sah? Karena bisa menyebut huruf dengan benar. Kalau orang nggak belajar Iqra, nggak belajar makhraj, maka pengucapannya salah. Hak kecil jadi hak besar jadi hak kecil. Allahu akbar, hak kecil. Allahu akbar, nggak sah udah. Kenapa? Hak besar dibaca hak kecil. Kenapa? Karena nggak belajar makhraj, nggak belajar Iqra, nggak belajar juz amma, nggak mau ngaji, maunya baca. Nggak boleh merubah huruf. Kemudian wadhulul waqt. Ketika mengucap takbiratul ihram salat zuhur berarti harus sudah masuk waktu zuhur. Kemudian waqtiranun bin niyyah, harus berbarengan dengan niat. Ini syaratnya nih.
berbarengan dengan niat di hati. Usolli fardo di hati, Allahu Akbar di lisan. Harus berbarengan dengan niat. Ya, lalu bagaimana? Itu udah kemarin tuh, malam Senin yang lalu tuh. Ente 50 tahun sholat begitu, kalau bisa ya. Baru 50 tahun baru ngaji kayak begini. Oh ternyata niat itu di hati, bukannya di mulut. Dan emang harus berbarengan dengan takbiratul ihram. Oh kalau selama ini berarti saya nggak begitu. Saya niat itu di mulut. Ketika takbir saya nggak niat di hati. Berapa tahun kayak begitu? 50 tahun. Kodok semua 50 tahun. Semuanya itu nggak sah. 50 tahun mau sholat fardu, mau sholat sunnah nggak sah. Kenapa? Karena dia melafazkan Allahu Akbar tanpa waqtiranun biniyah, tanpa dibarengin dengan niat di hatinya. Kalau syaratnya nggak sah berarti sholatnya nggak sah. Ya, waqtiranun biniyah. Lalu bagaimana kalau orang yang emang sama sekali nggak tahu? Boleh nggak tahu, namanya jahil. Jahil yang boleh, jahil ma'zur. Jahil nggak tahu yang dapat uzur itu ada dua. Pertama, baru muncul Islam zaman sahabat, ya dia hanya tahu hanya nggak menyembah Allah yang penting. Udah. Kemudian dia belum tahu definisi sholat kayak gimana, itu boleh. Ataupun intisyarul ilmi, dia jauh daripada sebarnya ilmu agama. Di daerahnya muslim minoritas, nggak ada ustadz, nggak ada penyebar Islam, nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada yang ngajar agama, boleh dia sholatnya salah. Ya, kalau nggak ada majlis taklim, nggak ada pesantren, nggak ada internet, nggak ada radio, nggak ada buku, nggak ada guru agama, nggak ada ustadz, nggak ada. Boleh dia sholatnya kayak begitu. Allahu Akbar. Niatnya di mana? Tadi sebelum sholat. Boleh udah. Kenapa? Karena kampung ente Islamnya baru berapa orang, nggak ada ulama, nggak ada kiai, nggak ada ustadz, nggak ada majlis, nggak ada pengajian, nggak ada buku kitab fikih, nggak ada nyebarin ilmu agama. Tapi kalau sekarang di mana-mana ada pengajian banyak, majlis taklim, masjid, musola, guru ngaji, apalagi internet, taklim banyak. Sholat kayak begitu udah nggak sah. Itu namanya bukan jahil ma'zur, bukan jahil yang uzur. Itu jahil murakkab namanya. Jahil yang nggak tahu, kemudian dia membiarkan dirinya nggak tahu. Jadi diemin, saya udah nggak tahu diem. Jahil murakkab, jahil yang nggak mau dikasih tahu. Kemudian waqtiran biniyah dibarengan dengan niat wa fi qudwatin akhir. Bagi pengikutnya qudwah, bagi si makmum akhir, harus menunda takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihram imam. Nggak boleh barengan. Barengin aja nggak sah. Imamnya baru Allah, makmumnya Allah. Makmum takbiratul ihram. Kenapa? Karena udah mendengar imamnya udah Allah. Kan belum selesai takbiratul ihram. Imam baru Allah, makmumnya langsung Allahu Akbar. Nggak boleh membarengi takbiratul imam. Bareng nggak boleh. Jadi sebentar-bentar Allahu Akbar. Nah kalau imamnya udah selesai takbiratul ihram baru makmum. Sholli fardhu maghrib salasa rakaatin bismillahir taala. Allah, angkat tangan sunnah, melafazkan dengan lisan sunnah, ucap takbiratul ihram Allah dulu baru akbar, tanpa hamzah tanpa dihamzahkan, tanpa dipanjangkan alifnya, baknya. Kemudian niat berbarengan di hati, berbarengan takbir Allahu akbar. Walil kiblati ja'alah, dan posisinya sudah posisi menghadap lil kiblat. Posisi berdiri udah menghadap kiblat. Kalau jadi makmum, dia sudah mendengar takbiratul ihram imamnya sudah selesai, baru dia. Wa sarifan adim waqatan hamzah akbar laqad kamulat 20 ta'daduhal jala. Dan sempurnalah di sini
kalimat Allahu Akbar, laqad kamulat sempurna, isrun 20, tak ada dua hitungan. Bagaimana? Ada lagi tambahan di sini. Gimana kalau ada orang, ya, ini nggak ada di syarat, nggak ada di syarat. Apa misalnya? Allahul Akbar. Akbarnya ada alif lam. Al Akbar, alif lam. Allahul Akbar. Misalnya ada orang nggak tahu. Ya Allah, takbiratul ihram itu Allahu Akbar apa Allahul Akbar? Dia kayaknya rada-rada nggak pernah ngaji. Nih, dia cuman ngikut doang ke masjid, lihat orang sholat, ya. Diperhatiin ada orang sholatnya Allahu Akbar, tapi pendengaran dia kayaknya ada Allahul Akbar. Bagaimana di sini? Boleh atau tidak? Yajuzu ta'rifut takbir fayaqulu Allahul Akbar. Di sini dikatakan lakinnahu khilaf, tapi itu khilaf, ya, berbeda pendapat. Yajuzu yang mengatakan boleh, Allahul Akbar. Jika ada orang Allahul Akbar, jangan. Tapi karena dia kayaknya ya dengarnya kayak ada alif lam, kayak ada lam di situ Allahul Akbar, ngikutin. Tapi itu nggak mempengaruhi syarat. Boleh, tapi itu juga masih khilaf. Sebagaimana ada lagi yang menambahkan, nggak ada di syaratnya, ditambahkan fayaqulu Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ya kan nggak ada wawunya di situ. Yang penting tadi syaratnya nggak ada wawu sebelum lafuz jalalah wallah, nggak ada wawu bainahuma di antara keduanya, antara Allah dan Akbar nggak ada wawu. Tapi ditambahkan ada orang Allahur Rahman, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Besar. Boleh atau tidak? Sama, lakinnahu khilaf. Itu pun khilaf. Nah, nggak disebutkan khilafnya panjang. Yajib 'ala ajzai takbir bil arabiyyah ta'allum fa illam yastati khaf fakhrij waqt tarjamuha bil lughah. Nah, ini di sini. Wajib menyebutkan takbiratul ihram juga beserta dengan niat itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian pada keadaan darurat boleh, seperti orang yang nggak mengetahui kalau takbiratul ihram adalah rukun sholat dan harus pakai bahasa Arab, dan dia orang yang baru-baru mengetahui Islam, itu darurat. Akhirnya dia menggunakan tarjamaha bilughatihi, dia menerjemahkan dengan lughahnya, dengan bahasa sendiri. Allah Maha Besar, bahasa Jawanya. Nah, kemudian yang disebutkan oleh Imam Nawawi, oleh Imam Ghazali, bahwa wajib menyebutkan seluruh niat menghadirkannya pada takbiratul ihram. Ar-ruknu salis, rukun yang ketiga, al-qiyamu 'alal qadil fil fard. Rukun yang ketiga yaitu berdiri, ya, pada salat fardu. Satu huruf daripada ayat Quran baginya 100 pahala. Pada salat duduk 75. Baca Quran dengan wudu 50. Baca Quran tanpa wudu 10. Wallahu a'lam.